saya Cindy. Sekarang saya dan teman saya akan mengerjakan tugas penjas mengenai softball. Nah, sebelum itu, ayo kenal dulu sama teman-teman saya. Yuk! Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu. Nah, kalian sudah kenal semua kan? Ayo, eksplor sekolah kebanggaan kami, Sekolah Kristen Kampung Kudus. Teman-teman, di samping saya ini adalah pasukan Kristen Kampung Kudus Panjang. Di sini juga sekalian sebagai tempat penitipan barang untuk para siswa-siswi, guru-guru ataupun karyawan di sini. Kemudian di bagian kanan di sini ada tempat pembuangan sampah ataupun limbah-limbah Sekolah Kristen Kampung Kudus Panjang. Lanjutin dong. Hah? Oh, jadi di sini ada tempat parkiran Sekolah Kristen Kampung Kudus untuk para siswa-siswi dan juga guru Sekolah Kristen Kampung Kudus Surabaya. Luas bukan? Oi, Jen, ngapain lo di sini? Oh, ini gua lagi coba scan muka gua tapi gagal. Oh, itu untuk karyawan dan guru-guru yang bekerja di sini. Itu adalah esensinya. Teman-teman, kita mundur lagi. Di sini ada kantor direktur Sekolah Kristen Kampung Kudus, loket pembayaran, dan kantor TU Yayasan. Dan di sini juga ada ruang kriya. Kalau ini ada perpustakaan Sekolah Kristen Kampung Kudus Panjang untuk semua jenjang. Kalau di sini adalah koperasi Sekolah Kristen Kampung Kudus. Dan di sini adalah ruang musik untuk jenjang SMA. Jika kita ke sebelah kiri, kita akan ketemu dengan lantai gedung 2 SMP yang sudah disertai dengan toilet di paling ujung. Dan di sebelah kanan ada gedung lantai 2 SMA sebagai ruang belajar F1L2, F13, F14, L3, L2, dan L1. Dan di bagian kiri lantai 3, seperti di lantai 2, merupakan gedung milik SMP. Dan di ujungnya juga ada disertai toilet. Kemudian jika kita jalan ke bagian kanan, kita akan bertemu dengan ruang majelis guru, ruang kepala sekolah, dan ruangan kelas untuk F21, F22, F23, dan F11. Dan di gedung paling atas ini sama juga ya teman-teman. Cuma ada gedung bagian kiri, yaitu juga milik SMP juga. Nah, teman-teman, di samping saya ini adalah lab komputer bagi jenjang SMP dan juga SMA. Kemudian di sini juga ada nih ruang musik yang untuk jenjang SMP. Jadi di samping saya ada lapangan yang cukup luas, ada juga tim basket, ada SD, SMP, SMA. Jadi dibedain. Nah, itu juga ada gawang untuk bermain futsal. Kemudian yuk kita beralih ke kantin. Jadi di sini juga ada tempat jual minuman. Dan yang terakhir di sini juga ada jual goreng, nasi goreng, rebus, dan mie sop. Jadi di belakang saya ini ada tabel TK Kristen Kampung Kudus Panjang. Langsung di sana. Oh. Lalu di sini juga ada taman bermainnya. Nah, yuk kita keluar. Nah, di belakang saya ini ada gedung SD Kristen Kampung Kudus. Nah, di sini juga ada fasilitas seperti laboratorium dan meja pingpong. Teman-teman, yuk kita ke gereja sekolah kami.
Untuk mau ke gereja itu kita juga bisa lewat dari sebelah gedung SD. Teman-teman, jadi kita sudah sampai di gereja Kristen Kampus Selat Panjang nih di belakang saya. Perlu kalian ketahui, jadi gereja ini juga sudah berdiri sejak lama. Gereja ini biasanya kita gunakan sebagai tempat untuk ibadah YSS di hari Minggu dan juga ibadah siswa di hari Jumat. Meanwhile, Ini juga digunakan sebagai aula untuk SMA Kalam Kudus. Namun panggungnya kami panjangkan sedikit karena sebentar lagi akan menyambut acara Imlek. a few moments later. Ada teman lain buat main softball. Nggak tahu. Kurang tahu sih, tapi gue penasaran sih sama informasinya. Jadi permainan softball itu adalah permainan dengan pemain beregu dengan dua tim. Dan masing-masing itu memiliki 9 pemain yang bertujuan untuk mencetak poin dengan cara memukul bola dan berlari menuju base dan kembali ke home plate. Oh gitu ya, jadi sejarah permainan softball tuh gimana ya? Lalu peraturan permainannya tuh gimana? Jadi softball pertama kali diciptakan oleh Josh Hancock di Amerika Serikat pada tahun 1887 di kota Chicago. Jadi permainan ini awalnya diberi nama indoor baseball, namun kemudian diubah menjadi softball pada tahun 1895. Kemudian softball ini meraih kepopuleran pada awal abad ke-20 hingga akhirnya masuk Olimpiade pada tahun 1996. Nah, jadi kalau kamu mau tahu peraturan dalam permainan softball itu setiap tim itu terdiri dari 9 pemain. Kemudian dalam permainan tersebut akan berlangsung selama 7 innings. Setiap tim pastinya akan bertujuan untuk mencetak poin dan mengelilingi base. Adapun pemain yang akan out jika bola tangkap langsung ataupun mereka gagal dalam mencapai atau mengelilingi base. Nah, sedikit tambahan juga nih. Jadi, setiap pemukul memiliki 3 kesempatan dalam memukul. Ada juga nih yang namanya zona strike dan ball. Strike terjadi jika pemukul gagal mengenai bola dalam zona strike atau melakukan ayunan tapi tidak kena. Sedangkan ball diberikan jika pitcher melempar di luar zona strike dan pemukul tidak mengayunkan pemukul atau bat. Jika seorang pemukul menerima 4 kali ball, maka ia akan berhak untuk maju ke base pertama atau yang biasanya disebut juga dengan walk. Akan tetapi, jika seorang pemukul gagal memukul bola setelah 3 kali strike, maka seorang pemukul bisa dinyatakan out. Jika lemparan bola dari pitcher mengenai tubuh si pemukul, maka pemukul bisa langsung melakukan running atau lari ke base. Kemudian ada lagi nih yang namanya home run. Home run adalah hasil pukulan yang melewati batas lapangan atau yang biasanya juga disebut dengan outfield. Nah, pukulan tersebut tidak bisa dijangkau oleh penjaga atau baseman. Alhasil, ini dapat menguntungkan si batter, karena si batter dapat berlari melewati semua base secara bebas dan menuju home plate, yang pada akhirnya mendapatkan 1 poin penuh. Jadi, teknik dasar softball terdapat 4, yaitu throwing, melempar bola dengan kuat dan akurat, batting, memukul bola dengan tepat dan jauh, dan catching, yaitu menangkap bola dengan sigap, running, berlari cepat mengelilingi base. Nah iya, jadi ada juga peralatan dalam softball, yaitu ada bola, ada tongkat atau bat, ada juga sarung tangan dan helm. Kemudian ada nih posisi pemain dalam softball, yaitu ada pitcher, catcher, first baseman, second baseman, third baseman, outfielder, dan shortstop. Nah, kalau gini kan gue jadi paham tentang permainan softball. Terima kasih ya teman-teman. Kalau gitu, yuk lah mulai main, kita ajar teman-teman.